Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saipir. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial buat plan growth menggunakan 3D Blender 3D dengan geometry node-nya. Jadi pastikan untuk menonton hingga akhir supaya lebih jelas ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe channel kami untuk update terbaru dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Pertama, kalian buka dulu blendernya. Setelah itu hapus aja untuk yang objek default bawaannya. Pertama, kalian bisa cari dulu untuk objek-objek dari bunganya itu sendiri. Bisa dari Polyhappen, Sigithread, TurboSquid, atau website tempat 3D modeler kalian ya, yang biasa kalian download. Nah, kebetulan untuk kali ini saya udah mempunyai modelnya. Usahakan untuk model-modelnya ini ada bermacam-macam ukuran ya, ada yang kecil, ada yang besar, atau ada yang bunganya aja. Kenapa seperti itu? Supaya pas pembuatan animasinya itu lebih realistis, karena lebih banyak objek yang munculnya nantinya. Ini coba saya contohkan ya untuk objek-objek yang saya masukkan. Ini contoh, saya ada menggunakan daun yang ini, terus menggunakan bunga yang ini, dan satu lagi, coba saya carikan satu lagi untuk bunga yang memang murni bunganya lebih besar kelihatannya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, usahakan untuk objek-objeknya ini berada di kursornya ini ya, select kursor aja nih. Pertama, kalian animasikan untuk objek bunganya itu sendiri atau daunnya ya, di geometry node. Kita buat new. New, lalu masukkan set point, position, ini maksudnya set position ya. Lalu masukkan position, tambahkan selanjutnya vector matte, terus noise texture. Noise texture ini untuk membuat gerakannya lebih random ya, lebih natural lah. Lalu masukkan lagi subtract tuh di ini, net copy aja untuk vector matte-nya. Setelah itu kita masukkan set point ke vector matte yang pertama, rubah vector matte ini menjadi multiply, lalu masukkan ke noise texture, masukkan ke vector, dan color ke vector, lalu rubah vektornya menjadi subtract. Masukkan lagi ke vektor dan rubah ke scale. Untuk ini scale-nya bisa kita masukkan ke offsetnya ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk scene time ya, scene time, lalu tambahkan standar
matte yang standar, yang normal gitu, matte yang normal. Kalau yang di atas kan itu vector matte ya, kita tambahkan lagi untuk yang normalnya. Masukkan secondnya ke value, lalu rubah menjadi multiply dan masukkan lagi ke, oh ini harusnya pakai yang 4D, jadi ada W nya dia. Masukkan ke W ini dan nah rubah untuk multiply ini value nya jadi 0,5 atau 0,5. Lalu untuk scale nya bisa kalian rubah, oh ini juga menjadi 0,5 untuk yang subtract nya, jadi dia berada di posisi di area sini, di area apa, kursornya ini. Lalu untuk scale masukkan 0,8 dan detailnya bisa dibuatkan 1,1 atau nanti ini bisa diatur sendiri ya untuk scale dan detailnya ini, karena biasanya menyesuaikan beda model, beda value yang dimasukkannya. Untuk value multiply yang ini udah 0,5. Selanjutnya itu kita tambahkan lagi, kita coba dulu untuk playnya ya. Ini kan masih goyangnya, masih apa, gerakannya itu masih kurang natural ya, ini masih gerak juga. Harusnya yang ujungnya ini dia tidak kemana-mana, tetap di poin yang di satu poin yang di kursor itu tidak gerak-gerak juga. Kita tambahkan untuk, sebelum kita tambahkan kita grup dulu tuh untuk area yang ini gerakannya ya, kita grup. Untuk grup kita Ctrl J dan F12 untuk kasih nama, misalkan wave atau gelombang. Wave. Oke. Lalu kita tambahkan lagi skalanya biar bisa kita atur melalui apa, gerakan skalanya itu bisa disesuaikan lagi. Nih coba tambahkan lagi untuk settingannya, notnya itu pertama kita tambahkan position, lalu kita tambahkan lagi vector matte, gradient texture. Ini kita kenapa pakai gradient, kita pakai color ramp soalnya kalau untuk penyesuaian skalanya itu pakainya itu gradient texture, lalu color ramp. Itu posisinya ini kita masukkan ke vector matte yang ini. Lalu oh ini bukan ini, harusnya bukan vector matte tapi vector rotation, nah rotate. Ini lebih ke bisa berputar, berarti nanti di skalanya itu lebih realistis lagi. Position kita tambahkan ke vektor, lalu axisnya tetap vektor ini masukkan ke gradient texture, lalu color ke fact, colornya ke fact, ya sudah. Lalu kita konekkan lagi dari color ramp ini, masukkan ke scale yang di scale yang vector matte yang wave itu. Scale ini untuk value nya sendiri kita buatkan 90 derajat, ini buat kosong, dan axis ini yang dibuat 1. Nah jadi dia tidak akan berubah dari tempatnya tuh, dia gerakannya maksudnya hanya bagian atasnya. Untuk yang bagian bawah ini dia tidak akan bergerak karena sudah di
posisinya itu tidak, gerakannya hanya di bagian atas, di rotasi ini settingannya ini. Selanjutnya ini untuk tinggal kita kopikan saja. Untuk grup ini kita coba grup F12 F2 terus ini gradient. Tinggal copy untuk grupnya, dibuat grup 1, tambahkan dipastikan ke yang lain tadi, yang geometri node 1. New geometri node 1. Nah, kita buatkan lagi ke yang satu lagi. New, pakainya yang geometri 1 di copy. Jadi semuanya sama gerakannya. Lalu kita lanjut untuk lebih rapi lagi, kita buatkan collectionnya ini bunga atau selanjutnya kita buatkan lagi new collection. Kita buatkan lagi new collection untuk pelengkapnya. Misalkan ini kan rencananya kita buat growth-nya itu dari batang pohon ya, atau sebenarnya bisa dari objek lain, misalkan dari mobil atau dari dinding, itu bisa. Tapi coba kali ini kita coba buatkan dari ini ya, dari batang pohon. Nah, selanjutnya untuk batang pohon ini kita rubah dulu dia menjadi poin-poin atau apa ya disebutnya itu, partikel gitu, untuk vertex, supaya si daun-daunnya itu bisa tumbuh dari titik-titik itu nantinya. Pertama kita buatkan dulu select dulu objek untuk ini ya, untuk batangnya. Lalu kita tambah buat new geometry node, ditambahkan supaya lebih mudah kita buatkan. Kita beri nama pohon. Pertama kita tambahkan dulu untuk poinnya ya, buatkan poinnya itu dari distribute point on face. Jadi kita mencari poin-poinnya itu dari pohon ini. Selanjutnya instant on point, lalu random value atau scale instant. Oh ya, kalau untuk yang belum tahu, untuk menambahkan node-node ini sama seperti pada umumnya ya, tinggal shift A dia ada, tinggal cari aja kita mau apa, klik. Nah, setelah selesai kita masukkan untuk ininya semua yang udah kita tambahkan tadi, masukkan ke geometrinya. Setelah kita masukkan, kita tambahkan collection untuk info, tarik ke sini lalu kita masukkan ke instant supaya bisa terlihat untuk poin-poinnya. Kita buatkan join geometri, set join geometri ini untuk menampilkan pohon yang tadi kita masukkan, kita tambahkan lagi. Kalau misalkan tidak, ini kan cuman geometrinya aja. Nah, seperti ini untuk menampilkan bunga-bunganya ini supaya nempel ke area poin-poin yang telah kita buat. Sebentar, kita masukkan lagi, drag collection bunga ini, kita tarik ke
geometrinya, lalu masukkan instannya ke instan yang ini. Untuk random value nya ini kita masukkan 0,5 dan ininya 1, supaya untuk ininya bisa nempel spirit childrennya di spirit children, reset children sama pick instannya diaktifkan ya. Kenapa? Biar dia bisa nempel ke area batang pohonnya ini. Nah, untuk banyak atau enggaknya bunga yang di sana kita buat itu bisa diatur di sini ya, density ini. Density untuk mengurangi atau bisa menambah supaya lebih banyak. Kita buatkan 150 supaya lebih terlihat penuh ya. Ini hanya pas tampilan ini aja ya, untuk modelnya jadi seperti ini, maksudnya dia semua batangnya itu tertutupi oleh daun-daun. Tapi nanti setelah kita buatkan proxy atau di setting untuk kemunculannya itu jadi nggak terlihat. Selanjutnya kita tambahkan untuk proxy-nya color ramp, lalu untuk map range, distance to vector map, lalu position, dan kita tambah empty object yang sphere. Tarik empty object ini ke geometri, masukkan locationnya ke vektor, position ke vektor, lalu ubah jadi distance, value ke value, dan result ke vect, lalu colornya ke cal. Ini sudah bisa kita ini ya, kalau misalkan kita gerakan sudah bisa berubah. Namun untuk lebih realistis lagi, kita coba tambahkan value nya, kita masukkan. Untuk minimumnya buat minus 0,5, 2, maksimumnya 0,7, ini 0,99. bisa ini settingannya bisa diatur sendiri. Kita setting di color rampnya. Pertama-tama kita flip dulu, lalu setelah itu kita geser. Sebentar, maaf. Nah, biasanya untuk lebih realistis lagi, usahakan yang belum terkena efeknya objek empty ini dibuat lebih kecil ya, supaya tidak terlihat nanti pas pertumbuhannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ditambahkan lagi. Sudah selesai untuk pembuatan geometrinya. Jadi kalau misalkan kita buat posisinya bergeraknya di mana, dia otomatis muncul untuk bunga-bunga itu ya. Nah, untuk animasinya sendiri kita bisa tambahkan di timeline ini ya. Kita tinggal posisikan saja untuk empty objeknya ini. Pertama insert location, lalu kita buatkan ke atas 150 ini. Insert location. Nah, sekarang udah dia bisa mengikuti ini ya.
Lalu tinggal kita tambahkan kamera, kita buatkan shift Ctrl P, keep transform. Nah ini, nah kita bisa buatkan, tinggal kita rubah untuk skala dari empty objeknya, itu otomatis si kameranya mengikuti ya. Termasuk kita mau rotate juga otomatis dia bisa mengikuti berputar. Nah, kita tinggal tambahkan saja di keyframe-nya. Nah, sudah selesai untuk setting kameranya ya. Tinggal kita buatkan untuk pencahayaan dan setting outputnya. Untuk render engine-nya pakai Cycles. Management ini buat filmic supaya lebih realistik dan medium high contrast. Lalu kita tambahkan lampu light, area light. Usahakan di depan ini ya, di depan kameranya. Sudah selesai untuk plane growth efeknya ya di Geometry Node Blender 3D. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan apabila ada saran atau video yang ingin dibuatkan tutorial lagi silahkan di komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya dapat video-video update terbaru dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.